Iyo bana tak tanggung sakitnya di lantai ku duduklah. Boleh di kursi. Boleh di kursi. Kalau memang begitu, walaupun sebaiknya Bapak Ibu tidak usah lagi ke masjid, berbaring saja salatnya di rumah. Kalau tidak mampu duduk kan berbaring jadi. Sudah, di rumah saja. Pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah. Tidak usah khawatir. Allah Maha Rahmat, tetap dicatatkan pahala berjamaah itu sampai mati itu. Bahkan Nabi memarahi sahabat yang duduk di atas bantal. Selesai. Duduknya di lantai kalau begitu. Nah, itu. Nah, cuman kalau tadi Bapak Ibu duduk di kursi, kan saya katakan itu sudah ijtihad lagi. Ijtihad itu sifatnya relatif. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Tidak ada yang salah. Selama tujuannya mencari kebenaran dan ada dasarnya, dalilnya, ada yang disandarkan ke hadis-hadis atau ke nas-nas Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kesimpulannya, duduk di kursi itu tidak mutlak dilarang. Itu darurat sifatnya. Saya lebih menyarankan ibu bapak nanti tetap di lantai duduk. Baselo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan beri penjelasan khusus. Ada beberapa waktu yang lalu ada viral video seorang ustadz yang mengajarkan tentang tutorial salat duduk di kursi. Jadi kata ustadz itu, saya tidak tahu namanya, tapi dari bahasanya kayaknya ustadz itu dari negeri seberang. Jadi kata beliau, salat di atas kursi duduk itu tidak boleh ruku, kecuali rukunya di atas kursi. Jadi ada orang salat di kursi, dia berdiri dulu, habis itu dia ruku, setelah itu dia i'tidal, pas sujud baru dia duduk, begini. Nah, kata beliau itu tidak sah salatnya, gitu ya. Karena katanya kalau begitu salatnya artinya sujudnya lebih tinggi dari ruku. Nanti sujudnya lebih tinggi dari ruku. Padahal perintah Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. Jadi kata beliau yang benar, berdiri dulu, habis berdiri nanti ruku langsung duduk. Jadi ruku'nya duduk, sujudnya duduk, dan seterusnya nanti berdiri lagi. Begitu kata beliau yang benar salat di atas kursi. Tentu penjelasan itu tidak salah. Karena ini potongan video, khawatirnya kita yang salah menangkap. Karena itu Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan bagaimana hadis-hadis yang mengatur tentang salat duduk, termasuk duduk di kursi itu, agar pemahamannya utuh, lalu kita tidak memvonis orang lain salah kalau ada yang seperti yang dilakukan tadi, yang dicontohkan Ustadz tadi. Nah begini Bapak Ibu ini saya ambilkan hadis-hadis dari kitab Mukhtasar Hadis Bulughul Maram. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab itu dalam bab Salatu al-musafiri wal maridi, salat hadis-hadis yang menjelaskan salat orang-orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Pertama hadis dari Imran bin Husain, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Imran bin Husain ini mengadu ke Nabi. Apa katanya? Kanat bi bawasir
Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salah. Faqala salli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala janbin. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi Imran bin Husain ini mengadu, ya Rasulullah, saya sedang dalam keadaan sakit. Ini dia dalam keadaan sakit ini. Yang sakitnya disebutkan bawasir, ambayan. Ini serius nih ambayannya nih. Saya sedang dalam keadaan sakit. Bagaimana saya melakukan salat dalam keadaan sakit? Dia sakit ini, bukan tak sakit, sakit. Lalu jawaban Nabi, salli qa'iman, engkau wajib salat berdiri. Ingat Ibu ya, orang sakit itu wajib salat berdiri. Dia sakit, iya, wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tidak mau berdiri, maka dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, maka salatnya tidak sah. Begitu ketentuannya. Ini beda dengan puasa, Bapak Ibu. Orang yang berpuasa, apapun sakitnya, dia boleh makan. Karena Allah tidak menyebutkan jenis penyakitnya. Karena kata sakit diungkapkan dalam bentuk nakirah namanya, indefinite, umum. Faman kana minkum maridan. Maridan itu umum. Sado panyaki, apapun sakitnya, bagaimanapun kadarnya, seperti apapun ukurannya, boleh makan. Misalnya ibu-ibu tengah hari pasang jilbab, tuh karena jarum pentul jari itu, aduh, dan makanlah, makanlah. Nah. Ya boleh, kan sakit tadi itu, aduh kan. Udah makanlah. Besok ganti. Tak perai itu tuh, ganti. Tapi Allah memang tak membatasi penyakit. Karena maridan umum, apapun penyakitnya silahkan makan. Itu puasa begitu itu Ibu ya. Ringannya puasa itu, silahkan makan. Nanti ganti saja, di hari yang lain. Kalau salat enggak. Saya sakit, kata Imran bin Husain. Engkau sakit, iya, salat berdiri. Jadi tidak ada pilihan lain bagi orang, ya semua wajib berdiri yang mampu berdiri. Jadi tidak tiba-tiba Bapak Ibu langsung sakit, langsung di kursi, langsung duduk. Tidak. Kalau orang ini mampu berdiri, dia tidak mau berdiri, maka salatnya tidak sah karena meninggalkan rukun. Beda aja puasa tadi. Kalau puasa memang begitu. Kalau sudah sakit, apapun sakitnya makanlah. Salat enggak. Enggak begitu sakit langsung salat, duduk. Berdiri. Fa in lam tastati, kalau kau tak mampu berdiri, lah dicubo tagak sompoyongan Bapak Ibu. Rasa manggaretik lutut itu rasa jatuh, maka kata Nabi faqaidan, disitulah engkau baru boleh duduk. Kalau enggak mampu berdirinya, lah dicubo tagak Bapak Ibu, yo ndak taluk rasanya. Duduklah. Kalau kau ndak mampu duduk, maka berbaring di atas lambung. Jadi berbaring ndak langsung terlentang Ibu. Berbaringnya di atas lambung kanan menghadap kiblat seperti orang yang dalam lahat. Itu dulu. Kalau Bapak Ibu mampu miring, tidak miring, itu nanti bisa jadi salatnya ndak sah. Karena perintah Nabi begitu, ala janbin, berbaring di atas lambung. Kalau tak mampu berbaring di atas lambung, baru mustalqiyan, baru telentang. Ini stepnya ada apa Ibu? Kalau tidak mampu begini, turun begini. Kalau tidak mampu begini, turun begini. Tidak langsung saja tidur telentang tuh Pak Ibu. Bapak Ibu ukur, Bapak Ibu kuat tak mampu, mampu tak berbaring, miring ke kanan, di atas lambung begini. Bisa lakukan. Perintah Nabi begitu. Karena perintah Allah itu, ittaqullah mastata'tum. Beribadahlah kamu dalam ukuran yang paling maksimal. Jangan diambil ibadah ini minimal. Maksimal.
Jadi boleh salat duduk kalau memang tak mampu berdiri. Kalau masih mampu berdiri, wajib berdiri. Itu kenapa Bapak Ibu kalaupun, kan bisa jadi Bapak Ibu bermasalahnya pada sujud, ya enggak? Pada duduk, berdiri bisa. Maka memang kalaupun pakai kursi, berdirilah dulu. Memang begitu, karena masih mampu berdiri. Ya, tapi soal di kursi nanti di belakang ada hadisnya. Nah, soal duduk ini hadis dari Aisyah, hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Jadi Aisyah bercerita, Nabi itu menjelang akhir hayat beliau meninggal tuh di hari Senin, ada yang mengatakan Selasa. Sejak Jumat Maghrib, itu Nabi tidak kuat lagi berdiri. Karena Nabi sudah pingsan-pingsan di atas tempat tidurnya. Hingga Nabi tidak bisa lagi berdiri. Hingga ketika itu, Nabi memerintahkan Aisyah untuk mencari ayahnya Abu Bakar. Agar Abu Bakar menggantikan beliau jadi imam. Sejak Maghrib hari Jumat. Ceritanya begitu, hadis riwayatnya begitu. Jumat Maghrib, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Nabi meninggal setelah subuh. 4 hari diceritakan Nabi tidak berjamaah, Nabi tidak ke masjid, dan Nabi salat duduk di kamar beliau. Bagaimana keadaan duduk Nabi dalam hadis Aisyah itu? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya lihat selama Nabi salatnya dalam keadaan sakit, duduk bersila di atas lantai. Ya? Ini hadis sahih ya. Nabi itu kata Aisyah, duduknya bersila di atas lantai. Berselo. Karena duduk salat itu bisa iftiras. Seperti duduk antara dua sujud. Kalau iftiras nanti Bapak Ibu bisa sujud. Lakukan sujud. Supaya tidak banyak rukun yang tertinggal. Kalau tidak bisa iftiras, berselo yang paling standar. Bersila. Kalau tidak bisa berselo, melipet kaki, unjuan kaki. Luruskan kaki ke depan. Julurkan kaki. Nah begini Bapak Ibu. Sampai Nabi meninggal dunia, tidak pernah Nabi mencontohkan duduk salat di atas kursi. Satu poin ya. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi mencontohkan selama beliau sakit, salatnya di kursi. Dan tidak pernah pula Nabi membolehkan sahabat duduk di kursi. Tidak pernah pula Nabi mengatakan duduklah di kursi. Karena itu, ya Bapak Ibu, ya karena belum menemukan dalil yang kuat, sampai sejauh ini saya tidak merekomendasikan jamaah duduk di kursi selama masih bisa di lantai. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan duduknya di lantai. Oh kan masa Nabi tidak ada kursi. Siapa bilang tidak ada kursi di masa Nabi? Kursi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah ada sejak manusia pertama ada. Kan kursi tidak susah bikinnya. Apa pula susah bikin kursi Pak? Ambil tunggu kayu tu karet duduk di situ. Kan tak perlu dari kayu jati kursi lo Pak. Tak susah kan cari kursi itu. Lalu kepayaan cari kursi itu. Tapi Nabi tidak pernah minta kursi, tidak pernah mencontohkan di kursi, dan tidak pernah pula ada sahabat yang duduk di kursi. Karena begini, salat itu penghambaan. Makanya kita gerakkan salat itu penghambaan semua. Berdiri, penghambaan, penghormatan. Ya toh? Angkat tangan Allahu Akbar, penghambaan. Ruku, penghormatan. Sujud, penghormatan. Duduk di lantai itu juga penghambaan dan penghormatan. Karena kalau duduk di kursi, itu para raja. Para hamba duduk di lantai. Dah begitu filosofinya? Yang duduk di kursi itu para raja. Para hamba duduk bersimpuh di lantai. Itu filosofinya. Itu kenapa kalau dia masih bisa duduk di lantai, tidak duduk di lantai, saya khawatir salatnya bermasalah. Karena dia tidak menghambakan dirinya ketika itu. Ya. Memang tidak ada contohnya Nabi duduk di lantai.
Dan memang tidak pernah pula ada sahabat yang mencontohkan begitu. Dia disuruh duduk di kursi. Nabi duduknya di lantai. Tidak di kursi. Nah, ayah, saya nak tahu tu dari mana dalilnya itu kursi disediakan banyak gitu ya. Oh, Ustaz di Makkah banyak orang cutu Ustaz. Bapak Ibu, beribadah tidak bisa dalilnya orang di Makkah banyak cutu. Ibadah itu ada dalilnya. Ada tidak contoh Nabi? Ada tidak Nabi mengatakan? Ada tidak pernah sahabat melakukan dan Nabi melihat dan Nabi membolehkan? Tidak ada satu pun. Karena itu Bapak Ibu, saya menyarankan selama Bapak Ibu masih bisa duduk di lantai, jangan pernah di kursi. Duduklah di lantai, apakah duduknya iftirash, apakah duduknya baselo, apakah duduknya maunju, terserah. Yang penting di lantai. Dan itu diceritakan Aisyah. Nabi itu ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Nabi duduk di lantai bersila sampai beliau meninggal dunia. Nah, lalu hadis dari Jabir, hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini hadis agak panjang. Ceritanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada maridan. Suatu hari Nabi menjenguk sahabat yang sakit. Ya. Fara'ahu yasjudu ala wisadatin. Nabi lihat sahabat ni salat duduk di atas bantal. Jadi sahabat ni duduk salat di bantal. Pakai bantalnya. Bisa jadi kok dibisu ya apa mungkin kan? Duduknya di bantal, ya tak? Farama biha. Nabi tarik bantalnya. Nabi tarik bantal orang ini. Farama biha, dilempar bantalnya. Dilempar Nabi bantalnya ini. Kata Nabi, salli alal ar inistata'ta. Salatlah di atas lantai selama engkau masih bisa di lantai. Kata Nabi begitu ya. Salatlah kamu di atas lantai selama kamu bisa di atas lantai. Baru perintah Nabi, waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikan anggu atau isyarat sujudmu lebih dalam dari isyarat atau gerak ruku'mu ketika duduk. Tuh hadis tadi itu yang disampaikan Ustaz tadi. Jadi kata Nabi, dulu sahabat itu duduk di apa? Di atas bantal. Oleh Nabi dilempar bantalnya. Kok di bantal, kok di kursi itu kok? Ya. Di bantal saja dilempar Nabi, farama biha. Dilempar bantal itu oleh Nabi. Perintah Nabi, salli alal ar. Duduklah di lantai. Jangan di atas bantal. Karena itu Bapak Ibu, saya memang agak kurang setuju kalau itu salatnya di kursi. Karena tidak ada contoh tadi. Perintah Nabi malah kalau ada yang di atas bantal, dilempar Nabi bantalnya. Duduk di atas lantai. Cuman ada boleh jadi, bapak ini memang tidak kuat duduknya di lantai. Bisa jadi begitu. Kan harusnya kan dia salatnya berbaring lagi itu. Kalau dia tidak mampu duduk kan berbaring. Kan tidak mungkin berbaring di masjid. Itu masalahnya. Beko nyoba bergolek dapat di masjid kan beko panjang jali orang beko bergolek lalu apa solat di masjid ke? Harusnya Bapak Ibu kalau sudah sakit itu di rumah salatnya. Tidak perlu lagi ke masjid. Karena kata Nabi, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Bila ada orang sakit atau dia bepergian, maka pahala-pahala amal yang dia lakukan ketika sehat dan mukim tetap dicatatkan Allah sampai dia mati atau sampai dia sehat. Ibu bapak yang lah sakit, tidak usah datang ke masjid lah. Ya, pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah sampai mati. Karena ketika sehat dulu rajin ke masjid. Yang masalahnya sehat tak pernah ke masjid lah. Tu sakit dah agak pergi ke masjid. Kecik malaikat teh pak madlu sehat dah ini. Inilah sakit baru ke masjid. Ndak kado pahala lo tu. Nyo pahala tu ketika sehat rajin
sakit, maka kata Allah, kutibalahu makana ya'malu mukiman sahihan. Semua amal ketika sehat itu dicatatkan terus sampai dia sehat atau sampai dia meninggal dunia. Nah sekarang dan you ingin juga ke masaji Ustaz, walaupun ambo lah sakit, dak taluk dulu, dak taluk tagak, dia ambo niwo ke masaji, kan gitu toh? Duduk di lantai dak taluk lah. Boleh jadi bobot badan tu kadang beko duduk di lantai beko 10 orang lo bangkit kata beko. Lama repotkan orang enggak tahu tu mah. Yang kasus begitu, maka mungkin dibolehkan salat di atas kursi. Tidak semua ya. Memang ada kasusnya tidak bisa di lantai. Kan ibu yang paling tahu keadaan tu. Kok duduk di lantai rasa kaputui pinggang Ustaz. Tak taluk dan boleh Ustaz. Bapak ibu yang tahu dah. Atau tagaknya payah beko. Atau yobana tak tanggung sakitnya di lantai ku duduk lah. Boleh di kursi. Boleh di kursi. Kalau memang begitu. Walaupun sebaiknya bapak ibu tidak usah lagi ke masjid. Berbaring saja salatnya di rumah. Kalau tidak mampu duduk kan berbaring tadi. Sudah di rumah saja. Pahala berjamaah tetap dicatatkan Allah. Tidak usah khawatir. Allah Maha Rahmat. Tetap dicatatkan pahala berjamaah itu sampai mati itu. Nah, tapi kok iyo tangkai ke masjidnya? Kan dah. Dan iyo ke masjid Ustaz. Kan bisa jadi nyolah sakit kan mada. Kalau memang begitu keadaannya datanglah. Pakailah kursi. Nah, duduk di kursi itu sifatnya ijtihad. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi. Itu pendapat lagi. Karena kalau contoh dari Nabi duduk di lantai tadi. Bersila. Sekarang di kursi. Maka kalau duduk di kursi itu pendapat. Maka boleh dia dari awal duduk di kursi. Sampai selesai. Mulai dari takbir sampai salam dia duduk di kursi. Karena itu ijtihad. Tidak ada lagi dasar dari Nabi, tidak ada lagi contoh dari Nabi, tidak ada aturan dari Nabi. Itu pendapat lagi itu. Boleh. Boleh juga ambo dan tagak taluk Ustaz. Saya berdiri kuat. Tapi saya sujudnya tidak kuat. Maka boleh juga berdiri. Berdiri dulu. Makanya yang mampu berdiri memang lebih baik berdiri. Berdiri dulu. Nanti pas ruku bisa ruku. Pas sujudnya baru duduk. Tadi kan kata Ustaz tadi, kan kalau kita berdiri, rukunya duduk dulu. Ya. Rukunya duduk, sujudnya duduk seterusnya. Hanya berdiri saja. Dengan dasar supaya ruku kita tidak lebih tinggi, lebih rendah dari sujud. Bapak Ibu, hadis itu tadi kan kata Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu gitu ya. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. Itu kalau duduk di lantai. Kan kasus hadis kan duduk di lantai. Kan sahabat duduklah tadi di atas bantal. Dilempar Nabi bantalnya. Lalu kata Nabi, duduk di lantai. Kalau bapak ibu duduk di lantai, memang berlaku hadis ini. Tidak boleh sujud lebih tinggi dari ruku. Kalau bapak ibu ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Memang begitu. Itu kalau dari awal duduk di lantai. Sekarang beliau duduk di kursi. Dan lebih memilih untuk berdiri dan ruku. Normal. Tentu nanti ketika beliau duduk sujud, tentu betul lah sujudnya lebih tinggi dari rukunya. Mengatakan salat bapak itu batal itu pun kurang pas. Yang boleh jadi dikatakan batal kalau dia salat duduk di lantai dari awal. Lalu sujudnya lebih tinggi dari rukunya, baru bermasalah. Karena konteks hadis itu dalam konteks duduk di lantai. Kalau dia memilih di kursi, pertama dia berdiri dulu. Habis itu dia ruku. Habis itu dia iktidal, sujudnya baru dia duduk. Kan kalau dia duduk begini nanti kan lebih tinggi nanti daripada ruku yang tadi. Karena ruku itu membungkuk kan. Ya enggak apa-apa. Karena kan salatnya di kursi. Ya konsekuensi di kursi ya begitulah. Enggak ada salahnya juga itu. Boleh itu. Kalau nanti Bapak Ibu seperti yang diajarkan Ustaz tadi.
Berdiri dulu. Habis itu pas rukuk dia duduk. Pas sujud dia duduk terus. Itu boleh juga. Karena dari awal saya katakan salat duduk di kursi itu sifatnya ijtihadi. Tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada perintah Nabi. Ini dalam kasus tertentu yang sifatnya darurat. Karena itu Bapak Ibu, hadis tadi jadikan rukukmu jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu itu dalam konteks salat duduk di lantai, bukan duduk di kursi. Begitu. Ya, supaya utuh pemahamannya, jangan memenggal itu hadis. Karena hadis itu dibaca utuh. Kasusnya ada sahabat sedang sakit duduk di atas bantal, dilempar bantal, nabinya disuruh duduk di lantai, kata Nabi, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Gitu. Nah, saya ingin katakan begini, Bapak Ibu yang salat duduk di kursi, tolong ukur kemampuan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu masih bisa di lantai, saya sarankan di lantai. Jangan di kursi. Khawatirnya saya, salat kita bermasalah. Ya, khawatirnya saya itu. Di lantai duduknya. Selama masih bisa di lantai. Kalau Bapak Ibu memilih duduk di kursi karena memang tidak mungkin duduk di lantai, karena memang kondisi terlalu berat duduk di lantai, saya sarankan kalau duduk di kursi, kursinya taruh di saf pojok kiri sekali. Jangan di tengah, jangan di kanan. Itu saran saya. Kenapa? Kalau di kanan sekali, nanti ada orang yang akan menarik kita ke belakang. Kalau ada orang terlambik, tidak berkawan, tidak boleh salat seorang di belakang, tidak sah salatnya. Dia wajib berkawan. Kawan itu yang paling pojok kanan, tarik ke belakang. Makanya Bapak, memang begitu, diatur Pak Ibu. Kalau yang di pojok kiri, tidak masalah. Tidak akan diganggu orang dia. Kalau dia di pojok kanan, kalau nanti orang terlambat, tidak ada kawan lagi, wajib orang itu berkawan dan tidak sah salat sendiri. Ada kata Nabi begitu. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Berkawan. Caranya bagaimana? Antajtami'a fihim, bergabung dalam saf yang ada. Si baan orang sok kedak masuk ke tengah. Oh kadang badan orang sedang kadang lo badan Ustaz tak bisa menyalik lo saya berang orang kamu eko. Jadi dah. Yang kedua antajtarra ahadahum, tarik salah satu ke belakang. Yang ditarik itu yang di pojok kanan. Jangan yang di tengah, rusak saf orang. Yang di kanan tak apa-apa, renggang antara orang dan tembok tak apa-apa, antara orang dan orang tak boleh renggang. Nanti saf disambung lagi dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Aturannya begitu. Maka yang duduk di kursi, karena memang sangat darurat, jangan duduknya di pojok kanan, tapi di pojok kiri. Ya Pak? Iya. Ya. Ya begitu Pak. Nabi contohkan begitu. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya salat. Nabi salatnya duduk di lantai. Gitu ya. Yang tak mampu duduk berbaring kan begitu. Cuman persoalannya tadi, kalau di rumah okeylah berbaring. Kau di masjid kau golek kan, itu jadi masalah lo beko. Awak niyoyo berjamaah ke masjid. Tapi nak taluk duduk di lantai lo. Kaba golek kau lain lo bantunya, gitu ya. Nah kalau begitu kan tadi saya bilang kasusnya darurat. Atau memang kau duduk di lantainya, badannya gadang, beko mangkek kate, kau cari tu orang 10 orang, ya akan kada darurat nama tu. Nah yang begitu itu mungkin dibolehkan di kursi, dan duduk di kursi itu aturannya sudah ijtihad. Tidak ada lagi contoh dari Nabi. Karena itu kalau ada orang berbeda dalam tata cara, itu dibolehkan saja. Ada yang duduk saja dari awal boleh. Ada yang berdiri dulu dia rukuk lalu dia sujudnya duduk boleh. Ada orang berdiri lalu rukuknya dan sujudnya duduk di kursi boleh. Tidak ada yang salah. Makanya saya katakan selama masih bisa di lantai. Karena Nabi contohkan begitu. Seperti kata Bapak tadi. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya. Selesai. Nabi lihat
Aisyah bercerita duduknya di lantai. Bahkan Nabi memarahi sahabat yang duduk di atas bantal. Selesai, duduknya di lantai kalau begitu. Nah, itu Pak. Nah, cuman kalau tadi Bapak Ibu duduk di kursi kan saya katakan itu sudah ijtihad lagi. Ijtihad itu sifatnya relatif. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Tidak ada yang salah. Selama tujuannya mencari kebenaran dan ada dasarnya, dalilnya, ada yang disandarkan ke hadis-hadis atau ke nas-nas Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kesimpulannya duduk di kursi itu tidak mutlak dilarang. Itu darurat sifatnya. Saya lebih menyarankan ibu bapak nanti tetap di lantai duduk. Ka baselo, ka iftiras, ka meunju. Ya. Nah, usahakan tidak di kursi. Begitu.